Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Pak Pi. Kali ini Pak Pi akan menyampaikan materi tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Tetapi sebelum sampai ke materi itu, ayo kita bareng-bareng tinggalkan jejak di channel Pak Pi, yaitu like, subscribe, dan share ke teman kita. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan sebagai generasi muda, generasi yang cinta tanah air, generasi yang cinta ilmu, generasi yang harus cerdas. Anak-anak harus memahami tentang materi ini, terutama yang sekarang duduk di kelas 6 harus paham ya. Untuk perkembangan generatif pada hewan itu ada 3. Yang pertama adalah bertelur. Nah, bertelur ini ada huruf O. Telur ini seperti O. Kalau dalam istilah ilmiahnya, perkembangbiakan secara bertelur atau hewan yang berkembang biak dengan bertelur disebut ovipar. Apa anak? Ovipar. Nah, kalau Pak Pi dulu waktu SD, kalau ada huruf O depannya berarti bertelur, seperti telur, ovipar. Yang kedua yaitu dengan cara beranak itu berarti secara vivipar. Kemudian yang ketiga adalah ovovivipar. Sekarang hewan yang berkembang biak dengan beranak itu contohnya apa yuk? Nanti saja dilihat di video. Kemudian hewan yang berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur yang paling sering adalah terjadi pada ular. Nah, ular itu biasanya berkembang biak dengan bertelur dan beranak. Jadi di dalam perutnya sudah ada telur, tapi saat keluar sudah tidak wujud telur lagi, tetapi sudah berwujud embrio seperti induknya. Jadi keluarnya beranak, tetapi di dalam perutnya dulu pernah ada telur. Jadi memecahnya telur itu terjadi di dalam perut. Itulah bedanya antara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jadi bertelur dulu kemudian beranak. Tapi memecahnya cangkang ini, memecahnya cangkang ada di telur, ada di perut ular tersebut. Biasanya ular, kadal, kemudian buaya itu sering berkembang biak dengan ovovivipar, bertelur dan beranak. Ya, ikuti terus, nanti pasti akan paham materi kali ini. Sore ini berada di kandang angsa untuk melihat angsa. Perlu anak-anak ketahui bahwa angsa ini berkembang biak dengan bertelur. Ya, bertelur itu berkembang biak dengan bertelur. Telurnya sangat besar sekali. Sekarang berada di kandang ayam. Ini ada ayam betina dan ayam jantan. Ayamnya baru bertelur. Nah, ini telur ayam. Itu adalah ayam betinanya yang bertelur. Ya, ini pejantannya. Jadi ayam itu berkembang biak dengan bertelur. Ya, telur ini nanti akan dirami. Setelah dirami nanti akan menetas. Lama raman biasanya 21 hari ya. Nah, burung ini juga bertelur ya, bertelur. Ini Pak Pi sedang pegang telur. Kira-kira telur apa ini? Ini adalah telur bebek. Ini ada telur bebek. Jadi bebek itu berkembang biak dengan bertelur karena punya telur. Apakah bebek punya daun telinga? Tidak, maka bebek termasuk binatang yang berkembang biak dengan bertelur. Pak Pi juga berada di kandang ayam mutiara. Ayam mutiara. Dan itu kalkun, ayam kalkun. Pak Pi ini pegang 2 telur ayam mutiara. Ini ayam mutiara. Nah, ini ayam mutiara. Ini telur ayam mutiara. Jadi ayam mutiara dan ayam kalkun itu berkembang biak dengan bertelur. Ini telurnya. Nah, ini kita lihat. Ya, kita lihat. Ayo, kita ambil. Ini telurnya sudah menjadi burung.
Nah, ini ada. Nah, ini sudah menjadi burung. Nah, ini dulu dari telur. Telur kemudian dierami, kemudian menetas, sekarang sudah menjadi anak burung. Nah, ini. Ini adalah cara perkembangan biaknya secara ovipar. Ovipar. Ya. Karena untuk melestarikan alam, ini kembalikan ke alam lagi. Ya, berkembang dengan bertelur ovipar. Pak Wi sekarang berada di kandang kambing untuk melihat cara berkembang biak hewan kambing. Kambing ini berkembang biak dengan melahirkan. Ya. Coba dilihat dari bentuk tubuhnya, ada kelenjar susunya. Maka itu bagian dari hewan yang melahirkan. Itu yang baru melahirkan. Ya, itu ini kelenjar susunya kelihatan. Kemudian anaknya ini ada 3. Nah, hewan ini berkembang biak dengan melahirkan. Kemudian punya daun telinga. Nah, ini punya daun telinga. Nah, punya daun telinga itu, telinganya kelihatan daunnya. Itu menandakan bahwa hewan itu berkembang biak dengan melahirkan. Ini lihat, coba. Nah, ini ada daun telinganya. Ya. Yang melahirkan biasanya punya kelenjar susu di bawah itu. Kemudian punya daun telinga. Nah, ini punya kelenjar susu. Nah, itu. Ya. Ada kelenjar susunya. Nah, itu. Kemudian punya daun telinga. Ini daun telinganya. Nah, itu daun telinganya. Itu menandakan bahwa hewan tersebut berkembang biak dengan melahirkan. Ya. Itu ada kelenjar susunya di bawah itu. Ya. Anak-anak tahu binatang itu adalah binatang kucing. Kira-kira kucing itu berkembang biak dengan apa coba? Dilihat dari ciri-cirinya. Ya, coba. Ya, betul, kucing itu berkembang biak dengan melahirkan karena punya daun telinga dan kelenjar susu. Ya. Biasanya ada proses hamil. Kucing itu punya proses hamil, kemudian punya kelenjar susu. Biasanya kalau hamil beberapa bulan kemudian melahirkan. Ya, jadi anak-anak, bahwa perkembangbiakan generatif pada hewan itu dibedakan menjadi 3, yaitu ovipar, bertelur, kemudian vivipar, beranak, kemudian yang ketiga adalah ovovivipar. Jadi yang ovovivipar itu di dalam perutnya muncul telur, setelah itu di dalam perut tadi keluar langsung dalam wujud embrio yang tidak seperti telur ini. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur itu biasanya 1, tidak mempunyai daun telinga. Kemudian keluar muncul telur, dan telur ini biasanya ada proses mengerami. Seperti ayam, itik, angsa, burung itu kan tidak punya daun telinga. Maka itu cenderung hewan yang bertelur, seperti ikan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua secara vivipar. Nah, itu berarti kan bahwa hewan yang berkembang biak dengan vivipar biasanya itu secara fisik ditandai oleh punya daun telinga. Kemudian ada proses mengandung atau proses kehamilan. Seperti anak-anak lihat di kambing, kucing, sapi, harimau, itu biasanya ada proses mengandung. Nah, anak-anak untuk membedakan lebih mudah,
hewan yang berkembang biak dengan melahirkan atau beranak, atau disebut dalam istilah IPA-nya vivipar, itu biasanya punya kelenjar susu. Biasanya anak setelah lahir itu biasanya diberi makan oleh ibunya, oleh induk betinanya. Seperti anak-anak lihat kambing, lihat sapi, lihat kerbau, itu biasanya setelah lahir kemudian anaknya menyusui induknya. Jadi punya kelenjar susu, maka disebut dengan hewan menyusui. Kemudian yang ketiga, itu biasanya terdapat pada hewan ular, kadal, dan buaya, yaitu berkembang biak dengan ovovivipar. Namun tidak semuanya ular itu berkembang biak dengan ovovivipar. Kadang ada yang berkembang biak dengan ovipar. Itu biasanya. Ya, karena setiap masing-masing hewan punya ciri khusus yang berbeda-beda. Paham ya anak-anakku? Jadi Pak ulang lagi, perkembangan biakan hewan secara generatif ada 3, yaitu 1 bertelur, 2 beranak, 3 bertelur dan beranak. Yang bertelur disebut ovipar, yang beranak disebut vivipar, yang bertelur dan beranak disebut ovovivipar. Demikian materi yang Pak Pi sampaikan hari ini. Semoga anak-anak paham dan memahami selalu. Ada yang perlu tanyakan anak-anak? Coba sekarang Pak Pi punya pertanyaan. Gajah itu berkembang biak dengan apa? Secara generatifnya. Ya betul, beranak. Kalau cacing itu apa? Cacing itu ovipar, bertelur. Kalau burung perkutut, ya burung perkutut adalah bertelur. Biasanya yang bertelur itu tidak punya daun telinga. Kalau yang punya daun telinga, punya kelenjar susu, ada proses melahirkan dan proses kehamilan, itu disebut vivipar. Paham ya anak-anak? Oke, terima kasih. Itu saja dari Pak Pi. Jadilah anak yang cerdas dan pahami setiap materi yang disampaikan oleh Pak Pi. Suatu saat nanti anak-anak akan berjumpa di alam dan anak-anak paham tentang materi itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.